Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang endometriosis yang beranggotakan Eva Oktaviani Sejati, Rian Irmawan, Sandi Hilmi Hudan, Neng Yani, Cici Yuniasari, dan saya Sri Hasanah Handayani. Adapun teori yang akan dijelaskan pada materi ini yaitu yang pertama definisi gejala dan patofisiologis, yang kedua manifestasi klinis dan tata laksana, yang ketiga analisis resep, yang keempat keterkaitan obat. Perkenalkan, nama saya Yani NPM 160317115. Pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi dari penyakit endometriosis. Pengertian endometriosis merupakan gangguan ginekologi yang ditandai dengan adanya jaringan endometrium di luar kavum uteri yang dapat memicu terjadinya reaksi inflamasi. Umumnya terjadi ektopik ini dapat ditemukan pada vulvik, ovarium, dan septum rectovagina. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gejala dari penyakit endometriosis. Nah, penyakit endometriosis ini terdapat beberapa gejala yang ditemukan. Yang pertama ada nyeri pelvik. Nyeri pelvik dengan ciri khas nyeri bersifat kronis dan berulang. Timbul sebagai dyspareunia didapat atau sekunder. Nyeri biasanya terjadi 24-48 jam sebelum menstruasi dan mereda beberapa saat setelah timbul menstruasi. Namun, rasa tidak nyaman dapat terjadi selama seluruh interval menstruasi. Kedua, dysmenorrhea. Dysmenorrhea ini dengan ciri nyeri haid yang disebabkan oleh reaksi peradangan akibat sekresi sitokin dalam rongga peritoneum akibat pendarahan lokal pada sarang endometriosis dan oleh adanya infiltrasi endometriosis, keadaan syaraf pada rongga panggul. Pada penderita endometriosis sering terjadi dysmenorrhea sekunder, yaitu nyeri haid yang dijumpai dengan adanya kelainan pada alat-alat genetika yang nyata. Selanjutnya, infertilitas. Infertilitas merupakan ciri efek endometriosis pada fertilitas kesuburan. Jadi karena terjadinya gangguan pada lingkungan rahim sehingga pelekatan sel telur yang sudah dibuahi pada dinding rahim menjadi terganggu. Terjadi pelekatan pada rongga panggul saluran tubuh atau induk telur yang dapat mengganggu transportasi embrio. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang patofisiologis dari penyakit ini. Nah, ada beberapa teori yang menjelaskan tentang patofisiologis terjadinya endometriosis, antara lain yang pertama, teori reflux haid dan implantasi sel endometrium di dalam rongga peritoneum. Nah, teori ini adanya darah haid dalam rongga peritoneum pada waktu haid dan dengan laparoskopi. Dan sel endometrium yang ada dalam haid itu dapat dikultur dan dapat hidup menempel dan tumbuh berkembang pada sel mesotel peritoneum. Selanjutnya yang kedua, teori metaplasia, di mana teori ini akibat stimulus tertentu terutama hormon, sel mesotel dapat mengalami perubahan menjadi sel endometrium ektopik dengan ditemukannya endometriosis pada perempuan pramenarche dan pada daerah yang tidak berhubungan langsung dengan reflux haid seperti di rongga paru-paru. Selanjutnya, penyebaran melalui aliran darah hemotogen dan limfogen. Selanjutnya yang keempat, pengaruh genetika. Pengaruh genetika ini, pola penurunan penyakit endometrium terlihat berperan secara genetik. Resikonya menjadi 7 kali lipat karena ditemukan pada endometrius pada ibu atau saudara kandung. Yang kelima, fotoimunologi. Nah, teori ini reaksi abnormal imunologi yang tidak berusaha membersihkan reflux haid dalam rongga peritoneum malah memfasilitasi terjadinya endometriosis. Adanya peningkatan jumlah makrofag dan monosit di dalam cairan peritoneum yang teraktivasi menghasilkan faktor pertumbuhan sitokin yang merangsang tumbuhnya endometrium ektopik. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rian Irmawan
Bagian manifestasi klinis. Yang pertama ada severe dysmenorrhea, dyspareunia dalam, chronic pelvic pain, nyeri saat ovulasi dan gejala perimenstrual atau nyeri pada saat defekasi atau nyeri pada kandung kemih, dengan atau tanpa disertai perdarahan abnormal, infertilitas, kelelahan yang bersifat kronik. Selanjutnya masih ada tata laksana yang dimana tata laksana endometriosis bertujuan untuk menghilangkan rasa nyeri dan mencegah infertilitas. Terapi jangka panjang direkomendasikan karena tergolong terjangkau dan memiliki efek samping yang minimal. Perlu diketahui bahwa rekurensi endometriosis sering terjadi. Oleh sebab itu, terapi medis tidak boleh sembarangan dihentikan. Tidak ada obat khusus untuk endometriosis. Tata laksana hanya menargetkan pada gejala dan tidak pada penyakit yang mendasarinya. Penata laksanaan endometriosis dapat berupa medikamentosa, pembedahan, dan kombinasi keduanya. Laparoskopi dapat langsung dilakukan untuk tata laksana endometriosis. 50-80% gejala dirasakan berkurang setelah operasi. Tetapi hormonal dapat dilakukan untuk menekan dan menunda kekambuhan setelah pembedahan serta mencegah perkembangan penyakit pada pasien yang tidak menjalani pembedahan. Supresi nyeri dengan medikamentosa biasanya digunakan dalam jangka panjang. Penata laksanaan medis dilakukan berdasarkan gejala pasien, efek samping obat, biaya terapi, dan preferensi pasien, khususnya wanita yang masih ingin untuk hamil. Yang selanjutnya yaitu salinan resepnya. Yang pertama, norestisteron 5 mg nomor 10 sehari 3 kali. Yang kedua, asam mefenamat 100 mg nomor 10 sehari 1 kali. Yang ketiga, ranitidin 150 mg nomor 10 sehari 2 kali. Dan asam folat 0,4 mg nomor 10 sehari 1 kali. Selanjutnya, saya Yuniasari MPM 119 akan memaparkan mengenai norestisteron. Indikasinya penyakit endometriosis, perdarahan, disfungsi uterus, kanker payudara, dan alat kontrasepsi. Kontraindikasi wanita hamil, ibu menyusui, pasien fungsi hati abnormal, penderita tumor hepar. Efek samping yang dapat terjadi yaitu gangguan penglihatan, mual, sakit kepala, edema, migrain, perubahan pola haid, dan perdarahan tidak teratur. Dosis pada perdarahan uterus 3 kali sehari 1 tablet selama 10 hari. Pada endometriosis 5-10 mg per hari selama 4-6 bulan. Alasan penggunaan obat ini karena pada penyakit endometriosis berhubungan dengan hormon estrogen, sehingga dilakukan pemberian obat yang dapat menekan produksi hormon. Progesteron merupakan terapi klinik pertama yang direkomendasikan untuk penyakit endometriosis. Mekanisme kerjanya memiliki efek antimiotik terhadap sel endometrium seperti progesteron alami untuk membantu mengendalikan proliferasi, diabsorpsi dengan cepat melalui saluran pencernaan dengan bioavailabilitas sebesar 64%. Di dalam resep dicantumkan juga asam folat dengan indikasi suplemen untuk memenuhi kebutuhan zat besi, vitamin, dan mineral, dan untuk anemia. Kontraindikasi, hati-hati pemberian pada pasien yang belum terdiagnosa anemia dapat menyebabkan masking efek. Pemberian pada pasien dengan anemia aplastik tidak terlalu berpengaruh. Sediaan harus dijauhkan dari panas dan sinar matahari. Jangan digunakan untuk penyakit ganas kecuali bila anemia megaloblastik karena defisiensi folat. Efek samping, mual, kehilangan nafsu makan, embung,
terasa pahit atau tidak enak di mulut. Dosis pemeliharaan 0,4 mg untuk dewasa, 0,8 mg untuk ibu hamil dan menyusui. Digunakan untuk penderita anemia dan defisiensi asam folat. Alasan penggunaan obat ini umumnya pada penyakit endometriosis tidak memiliki gejala, namun pada beberapa kondisi menyebabkan perdarahan karena menstruasi yang bertambah hebat akibat pembesaran endometriosis. Mekanisme kerja asam folat menstimulasi produksi sel darah putih, sel darah merah, dan platelet pada anemia megaloblastik. Selain itu, peranannya dalam sintesis nukleotida membuat asam folat berperan penting dalam pembentukan neural tube saat embryogenesis. Selanjutnya ada asam mefenamat. Indikasi pada obat asam mefenamat ini untuk nyeri ringan sampai sedang seperti sakit kepala, sakit gigi, dismenora primer termasuk nyeri karena trauma, nyeri otot, dan nyeri pasca operasi. Kontraindikasi pada obat asam mefenamat ini untuk pengobatan nyeri pada operasi CABG peradangan usus besar. Efek samping yang ditimbulkan pada penggunaan obat asam mefenamat ini adalah gangguan sistem darah dan limfatik, terjadi reaksi anafilaksis pada sistem saraf, diare, ruam kulit, kejang pada overdosis. Dosis yang digunakan pada obat asam mefenamat ini adalah 500 mg 3 kali sehari. Digunakan sebaiknya setelah makan selama tidak lebih dari 7 hari. Mekanisme kerja obat asam mefenamat ini dengan cara menghambat kerja enzim siklooksigenase atau COX. Alasan penggunaan obat ini adalah pada penderita ini diberikan sebagai penghilang rasa nyeri karena kerja obat asam mefenamat ini dapat membuat meredakan rasa nyeri. Selanjutnya ada ranitidin. Indikasi pada ranitidin ini adalah tukak lambung dan tukak duodenum, reflux esophagitis, dispepsia episodik kronis, tukak akibat AINS, tukak duodenum karena H. pylori, sindrom Zollinger-Ellison, kondisi lain di mana pengurangan asam lambung akan bermanfaat. Nah, kontraindikasi pada obat ranitidin ini adalah penderita yang diketahui hipersensitivitas terhadap ranitidin. Efek samping yang ditimbulkan pada obat ranitidin ini adalah takikardi atau jarang, agitasi, gangguan penglihatan, alopecia, nephritis interstisial. Tapi ini jarang sekali. Dosis yang digunakan pada obat ranitidin ini adalah 150 mg 2 kali sehari. Mekanisme kerja obat ranitidin ini ada 2 mekanisme kerja. Yang pertama adalah ranitidin menduduki reseptor H2 yang berfungsi menstimulasi sekresi asam lambung sehingga histamin yang diproduksi oleh sel ECL gaster dapat dihambat. Sedangkan mekanisme yang kedua adalah substansi lain seperti gastrin dan asetilkolin yang menyebabkan sekresi asam lambung akan berkurang efektivitasnya pada sel parietal jika reseptor H2 dihambat. Alasan obat ranitidin digunakan diduga penderita memiliki masalah pada lambung, maka diberikan ranitidin untuk menstimulasi asam lambung dan substansi gastrin dan
asetilkolin. Perkenalkan, nama saya Eva Oktaviani Sejati, NPM 17105, akan memaparkan tentang keterkaitan obat dalam resep. Yang pertama ada obat norestisteron yang merupakan obat hormonal untuk mengatasi endometriosis yang diderita oleh pasien. Kemudian pasien diberikan obat asam folat yang merupakan suplemen untuk anemia dalam hal ini untuk mengatasi perdarahan akibat endometriosis. Selanjutnya, pasien diberikan obat asam mefenamat yang merupakan golongan NSAID untuk meredakan nyerinya, serta obat ranitidin untuk mengobati masalah lambung yang diderita oleh pasien. Kesimpulannya yaitu, endometriosis merupakan gangguan ginekologi yang ditandai dengan adanya jaringan endometrium di luar kafum uteri yang dapat memicu terjadinya reaksi inflamasi. Gejala yang ditimbulkannya berupa rasa nyeri hebat pada saat haid, nyeri sendi jika ditekan, perdarahan pada rahim, dan rasa sakit pada waktu buang air kecil. Tata laksananya yaitu dengan terapi jangka panjang dengan menggunakan obat OAINS, terapi hormon, dan medikamentosa atau pembedahan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share. Semoga materi yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.